Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Faisal Ramas. Saya mahasiswa UPI angkatan 2021, jurusan PJKR. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga yang tentunya akan saya bahas satu persatu. Sangat detail sekali. Baik, let's go to class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Faisal Ramas, mahasiswa UPI PJKR angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhatian dan konsentrasi dalam aktivitas olahraga. Tentu ketika kita olahraga harus berkonsentrasi dan memperhatikan aktivitas olahraga. Nah, melanjutkan dari bab 5 kemarin, dilanjutkan dengan sekarang bab 6. Langsung saja ke materinya. Perhatian dan konsentrasi dalam aktivitas olahraga. Perhatian dan konsentrasi memainkan peranan penting dalam aktivitas olahraga. Perhatian dan konsentrasi merupakan serangkaian proses yang berkelanjutan terhadap suatu objek yang diamati oleh atlet. Jadi, perhatian dan konsentrasi ini serangkaian proses yang berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, terhadap suatu objek yang diamati oleh atlet itu sendiri. Oleh karena itu pula, perhatian dan konsentrasi saling berhubungan satu sama lain dan harus dibicarakan secara bersamaan. Nah, tadi itu membahas tentang konsentrasi. Sekarang, perhatian. Perhatian merupakan proses awal menuju konsentrasi. Perhatian merupakan fokus pikiran seseorang terhadap satu objek yang berlangsung dalam waktu singkat. Jadi, perhatian itu awal dari mulanya konsentrasi. Jadi, ketika kita berkonsentrasi, kita harus memperhatikan perhatiannya terdahulu. Karena sebelum kita konsentrasi, awal mulanya itu dari perhatian. Nah, perhatian merupakan fokus pikiran seseorang terhadap satu objek yang berlangsung dalam waktu singkat. Nah, perhatian itu dalam waktu singkat mengamati suatu objek dalam waktu singkat, sedangkan konsentrasi berlangsung rentang cukup lama, lebih lama daripada perhatian. Nah, ada 6 petunjuk yang harus diketahui oleh atlet dan pelatih agar latihan konsentrasi memberikan hasil sesuai yang diharapkan, yaitu 1. Jauhkan semua pikiran dari sesuatu yang pernah Anda lakukan ataupun pernah Anda alami. Jadi saat mau mulai berkonsentrasi, jauhkan dulu pikiran-pikiran yang pernah dialami ataupun dilakukan. Kedua, pusatkan perhatian pada suatu tempat saja. Fokus pada satu titik. Yang ketiga, tunjukkan pusat perhatian pada satu lokasi tertentu. Ketika Anda ingin berkonsentrasi, fokuskan pada satu titik, satu lokasi, satu tempat tertentu. Kosongkan pikiran Anda
dan biarkan tetap kosong. Yang keempat, kosongkan pikiran Anda agar tetap kosong. Jadi ketika kita akan berkonsentrasi, jangan banyak memikirkan sesuatu di luar hal-hal itu. Kita fokus dari satu titik. Yang kelima, upayakan untuk mampu memusatkan perhatian terhadap semua benda. Jadi kita harus memusatkan perhatian kita. Jangan memikirkan apapun. Jangan memikirkan di luar. Nah, yang keenam, berhentilah dan kemudian kembali berkonsentrasi. Jadi kita agar tetap berkonsentrasi terusan gitu. Nah, lanjut. Konsentrasi sebagai konsepsi psikologis memiliki dua dimensi pokok, yaitu dimensi keluasan dan arah. Nah, dimensi keluasan terdiri atas kategori meluas dan menyempit, sedangkan dimensi arah dibagi menjadi kategori ke dalam dan keluar. Gitu. Kombinasi dari kedua dimensi tersebut menghasilkan 4 dimensi konsentrasi, yaitu konsentrasi meluas ke dalam, yang kedua konsentrasi meluas keluar, yang ketiga konsentrasi menyempit ke dalam, dan yang keempat terakhir konsentrasi menyempit keluar. Jadi ada 4 kata: meluas, dalam, meluas keluar, menyempit ke dalam, menyempit keluar. Meluas ke dalam, meluas keluar, menyempit ke dalam, menyempit keluar. Nah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi, yakni menghadirkan menghadirkan gangguan menggunakan kata-kata kunci, menghindari penilaian diri, menyusun kegiatan rutin, latihan mengendalikan mata, dan tetap memusatkan perhatian pada setiap saat. Jadi tipsnya itu mungkin menghadirkan gangguan itu seperti ketika ada gangguan kita tetap berkonsentrasi gitu. Menggunakan kata kunci yang mungkin salah satu contohnya kayak ketika kita bermain dan lawannya baik gitu, kita bisa gitu, agar tetap berkonsentrasi gitu. Nah, menghindari penilaian diri itu kayak kita jangan berpatok pada penilaian diri kita gitu ya. Menyusun kegiatan rutin, latihan mengendalikan mata, dan tetap memusatkan perhatian setiap saat. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi, yaitu strategi belajar mengubah perhatian, yang kedua strategi belajar memelihara fokus, yang ketiga strategi melalui kunci-kunci yang relevan, yang keempat strategi latihan konsentrasi melalui pikiran, strategi faktor eksternal dan internal. Nah, yang ke satu kita jelaskan satu persatu ya. Strategi belajar mengubah perhatian. Nah, kita harus bisa memusatkan perhatian kita pada satu titik, jangan kemana-mana. Yang kedua, strategi belajar memelihara fokus. Nah, ketika kita fokus, seringkali ada beberapa gangguan yang membuat kita tidak fokus gitu. Nah, bagaimana caranya kita fokus agar tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan hal-hal yang lain di luar? Fokus. Nah, strategi melalui kunci-kunci yang relevan. Jadi kalau misalkan kunci-kunci yang relevan itu bisa menjadi, contohnya menggunakan kata kunci, atau yang relevan itu yang bisa nyambung dengan apa yang
ada di diri kita gitu. Strategi latihan konsentrasi melalui pikiran. Nah, untuk melalui pikiran, jangan biarkan pikiran kita kemana-mana. Fokus pada satu titik, satu objek. Nah, strategi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu dari luar dan faktor internal itu dalam diri kita sendiri. Itu kita bisa membuat strategi tersebut agar kita tetap fokus pada perhatian dan konsentrasi kita. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan perihal di bab 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.